Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين إلى أن قال الحديث الرابع والعشرون عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر لكم ذنوبكم جميعا فاستغفروني أغفر لكم. Alhamdulillah, tama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat afiah, nikmat iman Islam, nikmat taufik hidayah insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa mensyukuri setiap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin, alhamdulillah kita dikumpulkan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Kajian yaitu mengkaji daripada hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana pada malam hari ini kita berada di hadis ke-24. Hadis ke-24. Hadis ke-24 yang barusan Al-Fakir baca itu baru setengah. Jadi hadisnya panjang. Hadis ke-24 ini bisa dikatakan hadis terpanjang di kitab Arba'in An-Nawawi. Hadis terpanjang. Hadis terpanjang ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar. Abu Dzar pernah kita sebutkan sudah. Kalau tidak salah di hadis ke-18 atau hadis 17 kita sebutkan biografi sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar berkata bahwasannya beliau mendengar dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbihi azza wa jal. Kata Abu Dzar, Nabi mengatakan ini hadis dari Allah. Jadi ada hadis yang dinamakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu ketika Nabi meriwayatkannya, jadi Nabi pun perawinya. Gitu. Itu hadis qudsi. Kalau hadis biasa, Nabi bukan perawi, tapi sahabat yang meriwayatkan hadis kepada generasi berikutnya sampai kepada kita. Adapun hadis qudsi tidak, Nabi perawinya. Nabi perawinya. Jadi Nabi meriwayatkan hadis tersebut kepada sahabat. Dari siapa Nabi meriwayatkan hadis itu? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah. Jadi kata Nabi, aku meriwayatkan hadis ini dari Allah. Berarti isi omongannya adalah omongan Allah, bukan omongan Nabi.
Kalau hadis biasa, omongannya itu omongan Nabi. Apa istilah hadisnya? Hadis qudsi. Kenapa dinamakan qudsi? Qudsi itu artinya suci. Bukan artinya hadis yang lain tidak suci. Hadis yang lain juga suci. Hadis yang lain juga mulia. Hadis omongan yang keluar dari Nabi juga mulia. Wa ma yantiqu anil hawa. Tidak mungkin Nabi mengucapkan kalimat dari landasan hawa nafsu. Tapi dikasih istilah sama ulama dengan hadis qudsi untuk kita bisa membedakan mana hadis yang Nabi sendiri ngomong atau hadis yang Nabi dengar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dinamakan hadis qudsi. Apa bedanya sama Al-Qur'an? Beda. Jadi kata ulama, kita simpulkan semua yang disampaikan oleh Nabi itu ada tiga. Kalau kita simpulkan, semua yang disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, kepada sahabat, ada tiga. Yang pertama, Al-Quran. Itu kan Al-Quran juga Nabi yang ngomong. Nabi yang menyampaikan kepada kita. Nabi dapat wahyu, ketika Nabi dapat wahyu, Nabi panggil sahabat. Nabi bacakan Al-Quran yang barusan beliau dapat wahyu dari Allah. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran itu yang paling tinggi tentunya. Al-Quran itu lafaznya dari Allah, makna kandungannya juga dari Allah. Turun kepada Nabi melalui wahyu, baik malaikat Jibril atau langsung kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Nabi, kadang diawali ada asbab musababnya, kejadian tertentu, kadang tidak ada. Langsung turun surat ayat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbad bitilawatih. Kita ketika membacanya dapat pahala. Satu huruf itu 10 pahala. Alif lam mim 3 huruf berarti 30 pahala. Itu Al-Quran. Yang boleh dibaca di dalam sholat. Selain Al-Quran tidak boleh dibaca dalam sholat. Walaupun hadis qudsi. Tidak boleh dibaca dalam sholat. Yang mempunyai hukum tidak boleh disentuh kalau tidak punya wudhu. Itu Al-Quran. Tidak boleh dibaca kalau kita dalam keadaan hadas besar, dalam keadaan janabah. Ada kewajiban mandi besar, tidak boleh orang baca Al-Quran. Perempuan yang lagi haid, tidak boleh baca Al-Quran. Itu Al-Quran. Mutawatir. Mutawatir dari Nabi, sahabat, sampai ke generasi kita mutawatir. Arti mutawatir itu jumlah yang meriwayatkan Al-Quran tidak terhitung. Dari generasi sahabat, ke generasi bawahnya tabi'in, ke generasi bawahnya lagi tabi'in, itu tidak terhitung berapa banyak orang yang meriwayatkan Al-Quran. Itu namanya mutawatir. Dan kafir, bisa murtad dari agama, orang yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran. Jadi jangankan apa, satu kalimat, dua kalimat, satu huruf. Kita mengingkari daripada isi Al-Quran, maka bisa murtad. Na'udzubillah, keluar dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Al-Quran. Yang berikutnya, yang diucapkan sama Nabi, yang disampaikan sama Nabi kepada umatnya, hadis qudsi. Hadis qudsi ini kata ulama, bedanya lafadznya dari Nabi, tapi maknanya, kandungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gampang. Jadi lafadznya Nabi yang memilih. Tapi kandungannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kandungannya dari Allah. Makanya sama Nabi dibedakan. Ini kandungannya dari Allah. Makanya kalimatnya ya ibadi, wahai hambaku, wahai hambaku. Kan yang berhak memanggil kita hambanya hanya Allah Subhanahu. Nabi tidak pernah manggil sahabat wahai hambaku. Yang manggil hamba itu berarti yang ngaku Tuhan, kan begitu. Nabi tidak. Kalau Nabi manggil sahabat, wahai sahabatku, wahai saudaraku, wahai umatku. Nah, isi hadisnya tidak, ya ibadi, wahai hambaku. Berarti hadis ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, itu hadis qudsi. Jadi maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Selainnya dia sama hukumnya dengan hadis biasa. Tidak wajib ada wudhu ketika menyentuhnya. Ketika kita baca tanpa kita niatkan tidak dapat pahala.
Tidak boleh dibaca dalam sholat. Terus perawinya juga tidak semuanya mutawatir. Bahkan ada hadis qudsi yang dhaif, yang lemah kedudukan kesohihannya, kesohihan nisbatnya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis qudsi. Adapun hadis Nabi, hadis yang biasa yang kita baca sebelum-sebelumnya, lafaz dan maknanya dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun semua sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perbedaan Al-Qur'an, hadis qudsi dan hadis biasa. Nah, ini hadis yang kita baca ini adalah hadis qudsi. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ibadi." Ini hadis mungkin ya ibadinya diulang 10 kali sampai akhir. Jadi hadis ini panjang. Allah ngajak kita berbicara, "Wahai hambaku." Nah, kita ketika bukan hanya di hadis qudsi, di Al-Qur'an penuh Allah ngajak kita berbicara, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas." Itu kita diajak bicara sama Allah. Makanya ketika orang membaca Al-Quran, tapi dia kurang meresapi nida, khitab dari Allah Subhanahu wa taala, panggilan, ajakan bicara dari Allah, itu orang kurang khusyuk ketika membaca Al-Quran. Tapi coba kalau kita baca Al-Quran, kita merasa ini ketika Allah berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Oh, ini aku yang diajak ngomong sama Allah. "Ya ayyuhan nas," wahai manusia. Oh, ini aku yang diajak ngomong sama Allah. Di situ baru kita akan merasakan betapa nikmatnya kita membaca Al-Quran. Karena seakan-akan kita sedang berbicara, munajat, khitab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ajak bicara. "Ya ibadi," kata Allah, "wahai hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Kata Allah Subhanahu wa taala, ini ajakan pertama, bincangan pertama Allah untuk kita. Sesungguhnya kata Allah, aku mengharamkan kezaliman. Dan hadis ini, sebelum kita masuk ke syarahnya, hadis ini kata ulama hadis yang sangat agung. Hadis yang sangat agung. Sampai-sampai banyak dari ulama mengatakan, salah satunya Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau mengatakan hadis ini hadis yang paling agung yang dimiliki oleh ulama Syam. Karena perawi-perawi hadis ini rata-rata dari Syam. Jadi kata Imam Ahmad bin Hambal, hadis yang paling tinggi kedudukannya yang diriwayatkan oleh ulama Syam, hadis ini. Diriwayatkan ada seorang tabi'in yang bernama Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris ini idza haddatsa bihi jatha ala rukbatihi. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bahwasannya Abu Idris Al-Khawlani, beliau ini Abu Idris Al-Khawlani ini yang pernah kalau tidak salah tabi'in yang pernah tubuhnya dibakar oleh seorang raja Romawi yang zalim tapi tidak bisa terbakar karena karomah beliau. Abu Idris Al-Khawlani. Abu Idris Al-Khawlani ini, kata Imam Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Abu Idris Al-Khawlani setiap mendengar hadis ini, jatha ala rukbati. Beliau langsung duduk seakan-akan ingin menghadap sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu isi hadis ini Allah ngajak kita ngomong, ya ibadi, duduk. Khusyuk. Kenapa? Ini hadis panggilan dari Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya hadis ini. Jadi yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni haramtu zulma ala nafsi." Wahai hambaku, kata Allah, aku telah mengharamkan untuk diriku kezaliman. Kata Allah, aku telah mengharamkan untuk diriku kezaliman. Ini kata ulama mempunyai kandungan makna yang sangat luar biasa. Pertama, arti mengharamkan di sini bukan artinya haram seperti kita. Tidak. Arti mengharamkan di sini artinya aku mencegah diriku untuk berbuat zalim. Bukan artinya haram cak kita, bukan.
Kalau kita tidak boleh zalim, haram. Kenapa? Ada yang mengharamkan. Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sholat, wajib hukum sholat. Ada yang mewajibkan. Nah, jadi kalau kita belajar sifat 20, oh ini sifat wajib buat Allah. Arti wajib di situ bukan seperti wajib kita sholat. Beda. Bukan seperti wajib kita puasa. Pengertian kalimat wajib di dalam sifat 20 sifat wajib artinya apa? Artinya tidak mungkin Allah tidak mempunyai sifat 20 tersebut. Itu arti wajib. Beda dengan wajib ketika dinisbatkan kepada kita. Ini sholat wajib buat kita. Artinya ada yang mewajibkan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita katakan sifat 20 wajib itu maknanya seperti wajib menurut kita, maka pengertiannya ada yang mewajibkan kepada Allah sifat 20 tersebut. Berarti apa? Ada Tuhan lagi berarti. Oke, tidak masuk akal. Mungkin. Jadi maksud wajib ketika dinisbatkan kepada Allah artinya mustahil Allah tidak memiliki sifat 20 tersebut. Itu maksudnya. Begitu juga kalimat haram di sini. Kata Allah, inni haramtu dzulma. Aku mengharamkan kezaliman. Bukan artinya haram seperti haram kita. Kalau kita haram untuk berbuat zalim. Kenapa? Haram di sini dosa kalau kita lakukan. Karena ada yang mengharamkan. Siapa yang mengharamkannya? Allah Subhanahu. Beda dengan Allah. Nah, jadi maksud haram di sini adalah kata ulama, haram di sini maksudnya Allah mencegah, Allah melarang, Allah tidak akan, begitu. Allah tidak akan berbuat zalim. Jadi jangan kita samakan haram kepada Allah, haram dengan kita, beda. Kalau kita samakan berarti ada yang mengharamkan untuk Allah kezaliman. Siapa? Di pucuknya ada lagi Tuhan lagi. Kayak ada Tuhan Bapak, kayak Bapak ada Tuhan lagi, Tuhan kakek, nyambung terus akhirnya. Makanya tidak bakal ketemu jawabannya. Nah, berarti di sini arti haram artinya Allah mencegah dirinya untuk berbuat zalim. Sekarang apa yang dimaksud zalim itu? Zalim itu apakah ada zalim untuk Allah? Pengertian zalim, zalim itu kalau orang menggunakan sesuatu bukan miliknya, itu zalim. Misalkan makan duit rakyat, nah, zalim itu. Makan bukan duit kita pakai HP orang tanpa izin, haram, zalim. Kita mukul orang, kita mencaci orang, kita ganggu harga diri orang, zalim. Karena bukan milik kita. Umpama, ini HP, anak banting, tidak zalim. Kenapa? Ya ini punya anak. Gitu. Nah, jadi apakah ada kezaliman untuk Allah? Tidak, kata ulama. Karena semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Allah hanya ingin mendekatkan makna kepada kita agar kita bisa paham. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan orang yang ahli maksiat ke dalam surga dan orang yang ahli ibadah ke dalam neraka, di situ pun Allah tidak disifati dengan zalim. Nah, kenapa? Karena semua punya Allah. Jadi kata ulama, umpama Allah meletakkan orang yang ahli ibadah dari dia balik dewasa sampai dia meninggal, dia ibadah terus. Allah masukkan dia ke neraka. Kemudian ada orang yang dari dia dewasa sampai dia meninggal maksiat terus, Allah masukkan dia ke surga. Di sini Allah tidak bisa disifati zat yang zalim. Tak kata kalimat zalim untuk Allah. Kenapa? Karena semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beribadah, orang ibadah tadi, dari dia dewasa sampai dia meninggal, dia ibadah. Siapa yang menjadikan dia bisa beribadah? Allah. Jadi ujung-ujungnya semua nikmat dari Allah. Dan semua milik Allah. Kita milik Allah,
Surga neraka milik Allah. Terserah Allah, nak letakkan kita di mana. Makanya Nabi besar Muhammad SAW, beliau selalu mengatakan ketika melihat orang yang maksiat, kata Nabi, patuh kepadaku, kau akan masuk surga. Umpama kau tidak patuh kepadaku, maka urusanmu itu terserah Allah. Kan sering tuh terdengar hadis Nabi besar Muhammad SAW. Nabi kadang ngomong, patuh sama aku masuk surga. Tidak patuh sama aku tidak patuh sama aku, urusan kamu urusan sama Allah. Kenapa begitu? Karena ketika orang tidak patuh kepada Nabi, tidak patuh kepada Allah, bisa saja Allah masukkan dia ke surga. Karena milik Allah Subhanahu wa taala. Cuman apakah mungkin terjadi ada orang yang ahli ibadah dari awal dia lahir, dari dewasa misalkan sampai dia meninggal, kemudian dimasukkan neraka oleh Allah? Tidak mungkin terjadi. Kenapa tidak mungkin terjadi? Bukan karena itu wajib buat Allah, bukan. Tak wajib. Tidak ada kewajiban buat Allah memasukkan orang yang ahli ibadah ke dalam surga. Tak kan? Beda dengan kita. Kita misalkan ngadakan lomba, yang menang dapat hadiah dari aku. Nah, itu wajib menunjuk hadiah. Yang lakukan ini akan unjuk hadiah, wajib, janji. Tapi untuk Allah tidak ada wajib. Tapi karena Allah, kenapa bisa mustahil orang yang ahli ibadah masuk ke neraka? Karena Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yukhliful mi'ad. Itu karena itu mustahil, tidak mungkin orang yang meninggal dalam keadaan beriman, jauh dari maksiat, selalu mengamalkan taat kepada Allah, meninggal masuk neraka, itu mustahil, tidak mungkin. Bukan karena wajib bagi Allah untuk memasukkannya ke surga karena ibadahnya, bukan, tapi karena Allah sendiri yang mengatakan Allah tidak akan mengingkari janji baiknya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak akan. Dari situ Nabi mengatakan, yang taat kepadaku masuk surga. Langsung diklaim sama Nabi. Taat sama aku masuk surga. Kenapa? Karena itu yang dijanjikan sama Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ingkar janji. Sedangkan yang tidak taat kepadaku, tidak mau iman, bukan iman. Kalau iman jelas itu Allah juga yang ngomong. Kalau iman tidak mungkin diampuni sama Allah. Yang tidak taat, iman tapi tidak sholat, iman muslim mukmin tapi tidak puasa, tidak zakat, tidak nutup aurat, melakukan maksiat. Ini kata Nabi, fa'amruhu ilallah. Urusannya sama Allah. Nabi tidak bisa mengklaimnya. Kenapa? Karena kalaupun Allah ingin memasukkannya ke surga, itu urusan Allah. Warahmati. Kenapa Nabi tidak bisa mengklaim? Kalau banyak juga di Al-Quran Allah menyebutkan, aku ini zat yang penuh kasih sayang. Warahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah, rahmatku itu mencukupi semuanya. Allah tuh luar biasa sayang dengan kita. Diriwayatkan di hadis qudsi juga, hadis yang lain. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, Ya Muhammad, kata Allah, wahai Muhammad, kalau kau mau, ja'altu amra ummatika ilaika. Kalau kau mau, wahai Muhammad, aku akan menjadikan tanggung jawab urusan umatmu di tanganmu. Artinya bebas, kau nak masukkan mana ke surga, mana ke neraka. Kalau kau mau. Ini hadis qudsi. Jadi kita nih pengen sama Allah diserahkan sama Nabi. Terserah, jadi masuk ke surga galau laju, nak masuk ke neraka galau bebas, kata Allah. Apa jawab Nabi Muhammad SAW? Lihat, Nabi itu orang yang paling paham dengan Allah. Orang yang paling kenal Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling dekat dengan Allah, paling makrifat Allah itu Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? La ya Rabbi, jangan ya Allah. Kenapa? Anta arhamu bihim minni. Nabi ngomong, kau yang lebih sayang kepada mereka daripada aku ya Allah. Jadi tak galak dimbeh sama Nabi. Kenapa? Kalau Nabi tahu yang paling sayang kepada umatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin kalau orang lain langsung dimbehnya, masuknya surga. Jangan ya Allah. Kenapa? Kau lebih sayang kepada umatku daripada diriku ya Allah. Makanya dalam satu hadis diriwayatkan setelah satu peperangan
Ada ibu kehilangan anaknya, habis lagi medan tempur perang ini. Dia nyangkut anaknya ketangkep, apa anaknya terbunuh apa. Itu kecil. Cari-cari, ketemu anak itu dipeluk nangis-nangis, ibunya senang. Nabi melihat sama sahabat dari jauh. Kata Nabi, berkata kepada sahabat, mungkin tidak. Di samping itu ada api, yang bekas perang, ada yang terbakar. Mungkin tidak, kata Nabi, ibu tadi melemparkan anaknya ke api tersebut. Sahabat, oh mungkin ya Rasulullah. Pertama ibu paling sayang sama anak. Kemudian ini anak habis hilang. Dia kira anaknya meninggal, apa anaknya hilang, apa anaknya ditawan oleh musuh. Tak tahunya masih hidup. Oh senangnya kan luar biasa. Tak mungkin ya Rasul. Kenapa? Sayang ya Rasul. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu sayang kepada anaknya. Allah lebih sayang kepada hambanya daripada ibu itu sayang kepada anak. Jadi sayang Allah sama. Allah itu sayang sama kita. Sampai-sampai ulama mengatakan, banyak ayat di Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Oh wahai orang-orang yang zalim, wahai orang-orang yang mengganggu mukmin dan mukminat, yang mengganggu para wali, ayo taubat," kata Allah. Jadi innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma tabu. Kata Allah, orang-orang yang suka mengganggu orang-orang yang beriman, mengganggu para aulia, mengganggu para sahabat, mengganggu orang yang beriman secara umuman, tapi kemudian dia taubat. Bayangkan. Ini orang-orang yang dicintai sama Allah. Diganggu sama mereka. Tapi kata Allah, kalau mereka mau taubat, aku terima taubat mereka. Sayangnya Allah sama kita. Nah, jadi tidak mungkin, kata kita kembali ke pembahasan kita. Jadi kalimat zalim itu tidak bisa dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang zalim untuk Allah. Tidak mungkin Allah memasukkan hamba yang ahli ibadah ke neraka karena dalilnya di Al-Quran. Kata Allah, Allah tidak ingkar janji. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwasannya tidak mungkin orang yang ahli ibadah masuk neraka. Tidak mungkin. Wajib dia lakukan, ditambah sunnah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ini masuk surganya Allah. Alasannya tadi, karena Allah yang mengatakan di dalam Al-Quran, Allah tidak akan ingkar janji. Tapi umpama orang yang ahli maksiat, itu tidak mustahil Allah masukkan dia ke surga. Tidak mesti 100%. Orang dengan syarat dia beriman. Karena Allah sendiri mengatakan, semua dosa kata Allah bisa aku ampuni. Kecuali isyrak billah. Kecuali yang tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari situ, Nabi, sahabat, tabi'in, ulama ahlu sunnah wal jamaah mengatakan, mungkin tidak ada orang yang ahli maksiat, tapi meninggal dalam keadaan beriman. Tiba-tiba di akhirat langsung sama Allah dimasukkan ke surga. Mungkin, tidak mustahil. Mungkin tidak orang yang ahli zina, ahli mencuri, orang yang mabuk, meninggal dalam keadaan tidak baik. Tiba-tiba di akhirat sama Allah kau masuk surga. Mungkin. Kenapa? Karena padahal Allah nyebutkan di Al-Quran, hukum yang berzina dosanya begini, mencuri ini, membunuh masuk neraka, kan begitu. Tapi kata sebagian ulama, ini sebagian ulama, Al-Asy'ariyah, Ahlussunnah wal Jamaah, karena ingkar janji dalam sesuatu yang baik itu tidak boleh. Karena janji misalnya, kita janji ke anak kita, kalau kita janji ke kawan kita atau ke murid kita, kalau kau menang atau lulus, aku kasih hadiah HP misalnya. Lulus anak kita tak kasih hadiah HP, boleh. Murid kita tadi lulus misalkan, hafal Quran, hadiahnya umroh. Hafal dia Quran, kita tidak umrohkan, tidak boleh, ingkar janji dalam hal-hal yang baik. Tapi itu tidak boleh. Jadi untuk kita saja itu tidak bagus, apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari janji yang baik. Untuk manusia saja itu tidak bagus, apalagi untuk Allah. Beda dengan ngancem. Itu ngancem anak gitu. Kalau besok, kalau tidak lulus tahun ini,
Udah, tiap sekolah ada unjuk jajan misalkan. Misalkan. Tapi akhirnya dia tidak lulus. Betul tidak lulus. Kesian gitu. Kita tetap unjuk jajan. Itu bagus, tidak apa. Ada orang jahat sama kita. Kita ngancam, oh kalau aku bisa nemui dia, aku bakal lakukan 10 kali lipat, misalkan. Pas kita ketemu dia, habis itu kita maafkan. Itu bagus apa tidak? Bagus. Ketika kita sudah mengancam, nah, ancam ini kan berarti janji yang tidak baik. Aku akan melakukan ini ke dia. Ngancam itu. Tapi ketika sudah waktunya kita bisa untuk melaksanakan apa yang kita ancam, kita lepaskan dia, itu mulia atau tidak? Mulia. Begitu juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di Al-Qur'an mengancam orang yang maling, mencuri, neraka. Berzina, neraka. Mabuk, neraka. Allah ngancam. Tapi nanti umpama di akhirat ketika Allah bisa sudah memasukkannya ke api neraka, Allah ampuni dia, Allah masukkan ke surga, tidak mustahil untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lebih dermawan daripada kita. Allah lebih pemaaf daripada kita. Cuman ulama mengatakan yang wajib itu cuman satu orang. Dari semua pemabuk di dunia ini, tidak mungkin semuanya masuk ke surga. Umpama sama Allah nak dimasukkan kalau ke surga, pasti ada siko yang dimasukkan ke neraka. Nah, jangan kata ustaznya tak apa-apa, Allah maafkan. Belum tentu. Belum tentu kita siko itu yang tidak dimaafkan sama Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakannya di dalam Al-Qur'an, maka hukuman itu harus terjadi. Harus ada, harus dilaksanakan oleh Allah. Tapi kata ulama, umpama dari 100 juta pemabuk, sisanya semua masuk surga kecuali satu, itu udah cukup untuk melaksanakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Itu dari keadilan Allah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak mungkin ada kalimat zalim untuk Allah. Di sini Allah katakan kezaliman, aku cegah diriku untuk melakukan kezaliman, maksudnya biar kita gampang memahaminya. Jadi kalau Allah saja tidak melakukan sesuatu yang tidak pas, bukan di tempatnya, waja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Maka aku jadikan kezaliman haram untuk kalian wahai hamba-hambaku, janganlah kalian berbuat zalim. Jangan berbuat zalim. Zalim pada diri kita. Zalim ini kata ulama, ada yang zalim ke orang lain. Ada yang zalim ke diri kita. Zalim kita ketika kita melakukan maksiat, zalim itu. Zalim ketika kita meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah sehingga kita akan dapat murka Allah, zalim. Jadi zalim itu bukan artinya kita mukul orang, bukan hanya itu, kita ngambil barang orang tanpa izin, kita korupsi misalkan, bukan hanya itu zalim. Banyak makna zalim. Termasuk arti zalim yang dilarang sama Allah, kita mencelakai diri kita. Itu juga zalim kata Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, di sini Allah mengancam orang-orang yang berbuat zalim. Wabil khusus zalim kepada orang lain, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimun, innama yuakhiruhum yaumin tashkhasu fihi al-absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian kira wahai orang-orang yang zalim, Allah lupa atau luput dari Allah apa yang kalian lakukan dari kezaliman. Kita jangan takut. Kita terzolimi, kita tertindas, kita disakiti, kita jangan takut. Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut. Bahkan dalam hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, termasuk doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doaul mazlum. Doa orang yang terzalim. Jadi kalau kita merasa kita terzalimi, langsung angkat tangan doa sama Allah. Minta pertolongan dari Allah. Tapi jangan doa wong celaka. Tak bagus. Oh dia zalim sama aku ya Allah, hancurkan dia, telan bumi ya Allah. Jangan.
Kita ikuti bagaimana akhlak Nabi Muhammad SAW. Tapi umpama dia berdoa minta pertolongan kepada Allah, Allah akan menolongnya. Pasti ditolong sama Allah. Umpama dia minta tolong sama Allah, ditolong sama Allah. Sihamul lail. Jadi termasuk, jadi kata ulama diumpamakan sama Nabi seperti apa? Seperti anak panah yang menuju ke tujuannya. Lepas ke secepat itu doa kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang terzolimi. Tapi apakah harus setiap kita dizolimi sama Allah kita doain dia kualat? Tidak. Tiru akhlak Nabi Muhammad SAW. Nabi bukan main zolimi. Jadi kalau kita bandingkan kezoliman yang kita dapatkan itu tidak ada apa-apa yang dengan kezoliman yang didapatkan yang dirasakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kita dicaci, Nabi dicaci. Kita ditindas, Nabi ditindas. Bahkan Nabi dilempari, sampai pipi beliau berdarah, sampai bibir beliau, gigi beliau patah, kan gitu. Sampai lukanya beliau tuh sampai pendarahan, sampai beliau pingsan, saking banyaknya darah yang keluar. Itu zalim semua. Nabi ngangkat tangan, tidak usah Nabi ngomong. Lintas hati Nabi ngomong pengen mereka celaka, pasti mereka semua celaka. Ketika Nabi ke Taif berdakwah sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, itu Nabi dilempari sama budak kecil pula. Jadi kata orang Taif, jangan kita yang besar-besar melempari Nabi, melempari Muhammad ni, biar budak-budak kecil kita untuk menunjukkan arti menghina. Dilempari batu. Nabi Muhammad SAW sampai berdarah. Nabi istirahat akhir. Apakah Allah diam? Tidak. Kalau mukmin biasa dizalimi Allah marah, apalagi Nabi Muhammad SAW. Turun langsung malaikat Jibril menghadap Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku turun diperintahkan sama Allah membawa malaikat yang menjaga gunung Taif. Jadi Taif itu di antara dua lembah, di antara dua gunung. Taif itu lembah yang berada letaknya di antara dua gunung. Jadi kita kalau ke Taif itu naik gunung dulu. Sudah di puncak, turun lagi, nah baru itu Taif. Nanti kalau nak lanjut naik lagi. Ini kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, aku diperintahkan sama Allah untuk membawa malaikat yang jaga dua gunung ini. Ini langsung itu. Luka Nabi belum pulih. Di Taif itulah turun malaikat. Kata Allah, datang malaikat gunung ngadep Nabi. Ya Rasulullah, kata Allah, kalau kau mau, aku diperintahkan sama Allah untuk menggencet kota Taif dengan dua gunung. Jadi gunung tadi diangkat, nah habis Taif. Kalau kita, wah, lajulah langsung, kurang ajar, ada, habis. Apa jawab Nabi Muhammad? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lam. Ya Allah, kata Nabi, berikanlah hidayat untuk umatku karena mereka tidak tahu ya Allah. Mereka tidak paham. Jangan ya Nabi. Terzalimi beliau. Dan terzaliminya beliau untuk menegakkan kalimatullah, untuk berdakwah, bukan untuk makan, bukan untuk bisnis, bukan untuk dunia, untuk Allah terzalimi. Tapi karena beliau penuh dengan kasih sayang, Innallah yarham min ibadihi ar-ruhama, kata Nabi. Allah paling sayang kepada hamba-hambanya yang rahim. Karena Allah zat yang paling penyayang, maka Allah akan cinta pada hambanya yang paling sayang kepada sesama. Jadi kata Nabi, ya Allah jangan ya Allah, jangan. Biarlah kasih mereka hidayah ya Allah. Mudah-mudahan dari anak keturunan mereka banyak yang masuk Islam ya Allah. Betul, dikabulkan sama Allah. Setelah kurang lebih 11 tahun dari kejadian itu, sekota Taif masuk Islam kalau 11 tahun. Berkat doa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi betul memang perbuatan zalim, perbuatan yang sangat keji. Allah sendiri. Jadi seakan-akan Allah menyamakan posisinya dengan kita. Jadi kata Allah, aku tidak zalim. Apalagi kamu, tak boleh zalim. Itu. Padahal tadi seperti kita katakan tidak ada zalim untuk Allah. Jadi sangat marah Allah kepada hamba-hamba yang berbuat zalim, tapi tetap ketika kita dizalimi,
kita lebih baik, lebih pantas untuk memaafkan. Walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur. Ketika Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, yang dipukul sekali balas sekali, yang di apa misalkan kisos, ada kisos kan, kisos itu semua, ada orang motong jari orang, kisos potong jarinya lagi, boleh. Ada yang kena gocong misalkan sekali, boleh balas sekali, hukum Islam. Ada yang kena tampar sekali, boleh balas tampar sekali. Allah sebutkan di Al-Quran. Tapi kata Allah, yang memaafkan, yang mengampuni, maka itu pahalanya dari aku. Artinya kalau boleh, boleh. Tapi mau yang mulia, mau yang lebih afdal, mau yang lebih bagus, saling memaafkan. Itu kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, aku haramkan kezaliman untuk kalian, maka kalian jangan berbuat zalim. Kulluk ya ibadi. Jadi Allah ulang. Ini yang kedua. Wahai hamba-hambaku. Kullukum dhalun. Illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai hambaku. Kalian itu. Sifat manusia itu. Sifat asli manusia. Itu pasti lebih suka ke jalan yang mencelakakan akhiratnya. Itu maksudnya. Tabiat kita. Hawa nafsu kita. Ketika belum dilatih, bangun lemak mana? Bangun subuh apa tidak bangun? Tidak bangun. Iya kan? Ketika kita belum terbiasa, enggak usah majlis taklim macam ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Siapa yang masih betah sekarang? Jam 8 dari maghrib sampai isya di musola sampai jam 9 untuk dengar majlis taklim. Walaupun 2 minggu sekali. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh langsung tegak dada, tidak boleh. Tapi kita harus syukuri, ini nikmat dari Allah. Siapa yang betah masa itu? Malam minggu belum? Malam minggu. Tengok, kita jalan ke sini, tiap jalan ke sini, tanya mau yang bawa mobil, pasti macet. Macet terus tiap jalan ke sini, malam minggu itu. Macet, kenapa? Kok metu kan? Walaupun tidak haram, kita tidak, kalau yang metu sama keluarga, tidak haram. Kalau yang pacaran itu haram kalau itu. Yang metu sama keluarga, tidak. Tapi lihat, kita alhamdulillah masih galak duduk di tempat seperti ini. Ini nikmat dari Allah. Tapi tabiat manusia sebelum biasa, sebelum terdidik, sebelum dia dibawa oleh teman yang baik, itu maunya bebas. Maunya di luar, maunya yang lemak-lemak. Ketika azan subuh, dia galak bangun, bangun apa lemak tidur? Lemak tidur. Lemak tidur. Mungkin ada yang begawe dari pagi sampai sore. Daripada sholat isya di musola lemak di rumah, habis itu langsung nguling. Tidak. Itu tabiat manusia. Makanya Allah katakan di sini kullukum dhalun. Bukan artinya semua kalian itu sesat, bukan maksudnya sesat bukan. Arti dhalun di sini jiwa atau hawa nafsu manusia pertama kali itu pasti mau ke sesuatu yang enak. Dan rata-rata yang enak ini maksiat galau. Yang enak menurut hawa nafsu kita ketika masih di level pertama itu rata-rata maksiat galau. Kayak Nabi Yusuf mengatakan inna nafsal ammaratun bisu. Level pertama, hawa nafsu seseorang itu pasti selalu mengajak dirinya untuk berbuat jelek. Berbuat maksiat. Yang dia lemah untuk hawa nafsunya. Itu level pertama. Makanya Allah katakan di sini, wahai hambaku, kullukum dhalun, bahwasanya semua kalian itu pertama kali dhal. Ingin yang enak-enak. Ingin melanggar terus. Ingin jauh dariku. Kecuali yang sudah terdidik. Yang sudah terdidik, yang lemaknya itu beda. Oke, alhamdulillah. Kalau kita merasa nikmat ketika sholat berjamaah. Kita merasa nikmat ketika tadarusan bersama. Kita merasa nikmat ketika duduk majlis taklim bersama. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, insya Allah hawa nafsu kita tuh paling tidak bukan di level pertama. Sudah mulai naik ke level kedua. Walaupun mungkin belum ke level terakhir, level ketiga, tapi udah level kedua.
kita lemah, udah ke amal baik. Itu tanda baik. Dan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya di hadis ini. Kata Allah, kullukum dhalun illa man hadaitu. Semua kalian wahai umat manusia hambaku menginginkan amal-amal yang tidak baik, tabiat manusia hawa nafsunya pengen maksiat kecuali orang yang aku beri hidayat, kata Allah. Yang diberi hidayat oleh Allah, hidayat ke Islam atau hidayat masuk iman atau hidayat untuk mendekatkan diri kepada Allah setelah dia dalam agama iman dan Islam, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Fastahduni ahdikum. Kata Allah, maka mintalah hidayat kepadaku. Oke, kata ulama, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, hidayat pertama kita udah dapat, hidayat di dalam agama Islam. Mungkin rata-rata semua di sini lahir udah dalam keadaan muslim, alhamdulillah. Berarti hidayat pertama udah dapat, ada hidayat kedua. Hidayat kedua, hidayat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah kita muslim, setelah kita mukmin, apakah kita sholat? Apakah kita puasa? Nah, ini juga perlu hidayat dari Allah. Makanya diriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu setiap malam, termasuk doa beliau, minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu doanya Nabi. Minta hidayat sama Allah. Tidak usah jauh-jauh. Kita setiap sholat wajib baca surat Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah ada satu ayat, ihdinas siratal mustaqim. Kita sebelum majlis taklim baca Fatihah. Bubar majlis taklim baca Fatihah. Apa isi Fatihah? Salah satu isi Fatihah ayat di dalam surat Al-Fatihah, kita minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk untuk selalu berada di jalan yang lurus. Umpama kita masih jauh dari taat, kita minta hidayat biar dalam keadaan taat. Umpama kita sudah dalam keadaan taat, sudah dalam keadaan beriman, kita minta hidayat sama Allah biar iman ini dimantapkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kata Allah, mintalah hidayat kepadaku. Minta. Setiap subuh kita Allahumma hdina fi man hadait. Itu doa Nabi ngajarkan ke cucu beliau, Al-Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Doa kunut itu. Perawinya kan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Apa pertama kali? Allahumma hdina fi man hadait. Fi man hadait. Bukan hanya tidak panjang ya. Allahumma hdini atau ihdina fi man hadait. Ya Allah, berikanlah kami hidayat sebagaimana Engkau memberikan hidayat orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Dia harus minta hidayat terus sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita ngerasa misalkan kita alhamdulillah udah masuk ke dalam hamba-hamba yang taat, minta tetap hidayat sama Allah biar kita selalu diistiqomahkan oleh Allah agar selalu dalam keadaan yang mendapat hidayat. Karena hidayat itu mahal. Hidayat itu mahal. Hanya dari Allah. Allah Subhanahu sampai ke Nabi Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Bayangkan, kalau hidayat itu bukan sesuatu yang mahal, bukan murni milik Al-Khaliq, sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan untuk kekasihnya Nabi Muhammad. Tapi tidak, karena hidayat itu milik murni sang pencipta Al-Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Di situ Allah katakan dalam ayat Al-Qur'an, innaka, engkau wahai Muhammad, la tahdi, tidak bisa memberi hidayat man ahbabta, siapa yang kau inginkan dapat hidayat. Nabi kalau bisa ngontrol hidayat, maka tidak ada orang musyrik. Makanya Nabi itu kadang sedih, ditegur sama Allah. Kenapa kau sedih wahai Muhammad? Apakah kau kira semua orang akan dalam keadaan Islam? Tidak, kata Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kau tidak bisa memberi hidayat sesukamu wahai Muhammad. Aku, walakin Allah yahdi may yasha. Hanya Allah yang bisa memberi hidayat kepada siapapun. Walaupun di ayat lain Allah menisbatkan hidayat untuk Nabi Muhammad, di ayat lain ada. Allah katakan di surat Az-Zumar, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayat ke jalan yang lurus,
Maksud hidayat di situ beda hidayat dengan Allah. Nabi yang Allah katakan engkau wahai Muhammad bisa memberi hidayat ke jalan yang lurus ay wasilah, perantara. Engkau wahai Muhammad bisa menjadi perantara agar orang mendapatkan hidayat. Tapi murni hidayat itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu di hadis qudsi ini Allah memerintahkan kita untuk selalu minta hidayat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayat oleh Allah. Kalau kita udah dalam keadaan yang baik, udah dapat hidayat, mudah-mudahan mantap di dalam hidayat. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah lanjutannya kita akan bahas di ini hadisnya panjang, mungkin beberapa kali pertemuan ya. Insyaallah kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.